Oke, siap-siap, karena dunia online buat anak-anak kita di Indonesia bakal berubah total. Ada aturan main baru yang udah disiapin, dan hari ini kita bakal bedah tuntas apa artinya ini buat mereka, buat kita sebagai orang tua, dan juga buat para penyedia platform. Coba dibayangin, internet itu kan emang udah kayak taman bermain digital raksasa. Tempat anak-anak kita belajar, main, ketemu teman baru. Seru banget kan? Tapi, gimana kalau taman bermain sebesar ini ternyata nggak punya aturan yang jelas, nggak ada penjaganya? Nah, inilah masalah yang coba diselesaikan. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu kenapa taman bermain ini butuh aturan. Kedua, kita bongkar isi buku aturan barunya. Ketiga, kita dalami pilar-pilar utamanya. Keempat, kita intip sanksinya kalau ada yang melanggar. Dan terakhir, kita tutup dengan satu pertanyaan besar. Oke, bagian pertama. Kenapa sih kita butuh banget aturan main yang baru? Ya, karena selama ini, jujur aja, taman bermain digital kita ini kayak beroperasi di dunia anta-beranta. Ini dia pertanyaan intinya. Kalau terjadi apa-apa sama anak kita di dunia maya, siapa yang sebetulnya harus tanggung jawab? Kita sebagai orang tua? Platform media sosial atau gamenya? Atau pemerintah? Selama ini jawabannya tuh abu-abu, saling lempar tangan. Nah, aturan baru ini mencoba menjawab pertanyaan itu dengan tegas. Dan inilah solusinya. Pemerintah akhirnya menerbitkan sebuah buku aturan main yang resmi. Sebuah peraturan yang tujuannya adalah membangun pagar pengaman dan menetapkan aturan yang jelas di taman bermain digital kita. Nah, ini dia wujud resminya. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital atau Permenkomdigi nomor 9 tahun 2026. Anggap aja ini semacam kitab suci baru yang wajib dipatuhi semua platform untuk melindungi anak-anak. Pertanyaannya, siapa aja sih platform yang dimaksud di sini? Nah, dalam bahasa hukumnya, mereka ini disebut penyelenggara sistem elektronik atau disingkat PSE. Kedengarannya ribet ya? Tenang, definisi ini sengaja dibuat super luas sama pemerintah. Artinya apa? Artinya gampang banget. Semua platform media sosial yang kamu tahu, semua game online yang dimainin anak-anak, semua layanan streaming film, pada dasarnya platform online apapun yang bisa diakses oleh anak-anak di Indonesia sekarang wajib tunduk sama aturan ini. Cakupannya masif banget. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Apa aja sih pilar-pilar utama perlindungan yang dibangun sama peraturan ini? Ini dia perubahan pertama yang fundamental banget. Platform nggak bisa lagi tuh menganggap semua anak di bawah 18 tahun itu sama. Sekarang, mereka wajib membaginya jadi 5 kelompok usia spesifik ini. Dan mereka harus mendesain layanan yang cocok untuk tiap tahap perkembangannya. Oh ya, bahkan layanan buat anak di bawah 3 tahun sekarang dilarang. Nah, di sini peran orang tua jadi sentral banget. Anak di bawah 18 tahun nggak bisa lagi asal daftar akun sendiri. Wajib hukumnya dapat izin dari orang tua atau wali. Ini secara efektif menjadikan kita, para orang tua, sebagai penjaga gerbang utama untuk anak-anak kita di dunia digital. Terus gimana cara pemerintah tahu sebuah layanan itu bahaya atau enggak? Mereka pakai 7 kacamata resiko ini. Anggap aja ini checklist wajib yang harus diperiksa. Isinya lengkap banget, mulai dari hal yang jelas kayak konten bahaya, sampai ke risiko yang lebih halus kayak kecanduan dan dampak ke kesehatan mental. Nah, ini dia aturan yang paling nonjok. Semua platform media sosial, tanpa terkecuali, secara default atau otomatis, dianggap beresiko tinggi. Titik. Jadi, beban pembuktiannya sekarang dibalik. Bukan kita yang harus membuktikan platform itu berbahaya, tapi merekalah yang harus mati-matian membuktikan kalau layanan mereka aman. Ini perubahan cara pandang yang luar biasa. Lalu apa yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan teknologi ini? Mereka wajib ikutin proses 4 langkah ini. Pertama, mereka harus nilai sendiri risikonya, pakai 7 kacamata tadi. Kedua, hasilnya wajib dilaporkan ke kementerian. Ketiga, laporan itu bakal diverifikasi sama pemerintah. Dan terakhir, barulah profil risiko resmi untuk platform mereka ditetapkan. Tentu aja aturan tanpa sanksi itu ibarat macan ompong kan? Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau ada platform yang bandel dan nggak mau patuh sama aturan main baru ini. Sanksinya ini nggak main-main dan ada tingkatannya. Mulai dari yang paling ringan, yaitu surat cinta berupa peringatan tertulis. Kalau masih bandel, ada denda. Masih nggak nurut juga, layanannya bisa dihentikan sementara. Dan jurus pamungkasnya, aksesnya diputus total dari seluruh Indonesia. Ini bukti pemerintah serius. Terus, siapa wasitnya? Siapa yang bakal niup peluit kalau ada pelanggaran? Jawabannya adalah Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka inilah yang bertindak sebagai inspektur keamanan di dunia maya. Mereka yang memantau, menyelidiki, dan menjatuhkan sanksi. Jadi, pada intinya, sebuah jaring pengaman digital yang baru sedang dibangun untuk anak-anak Indonesia. Tujuannya cuma satu, menciptakan lingkungan online yang lebih teratur, lebih bertanggung jawab, dan pastinya lebih aman.
Tapi ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang sangat penting. Pertanyaannya adalah, apakah buku aturan baru ini benar-benar akan menciptakan taman bermain digital yang lebih aman? Atau ini cuma akan jadi awal dari permainan kucing-kucingan yang nggak ada habisnya antara pemerintah sebagai regulator dan raksasa-raksasa teknologi? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan keamanan digital anak-anak kita.